Oke, kita akan melanjutkan materi mengenai energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Nah, di sebelumnya kita udah pernah belajar tentang gerak, baik gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, benda itu bisa bergerak karena adanya energi yang menghasilkan gerak. Nah, dari gerak juga kita dapat mendapatkan suatu bentuk energi. Dalam fisika, energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi gerak itu ada 3 macam. Energi gerak ada 3 macam, ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi mekanik. Apa bedanya energi kinetik, potensial, dan mekanik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Benda yang bergerak itu memiliki kecepatan. Nah, semakin besar kecepatannya, maka semakin besar energi kinetiknya. Persamaannya adalah energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan yang dikuadratkan, atau setengah mv kuadrat. Nah, dimana energi kinetik itu satuannya joule, kemudian massa itu satuannya kilogram, dan kecepatan satuannya meter per sekon. Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda berdasarkan ketinggiannya atau kedudukannya. Energi potensial benda itu persamaannya adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian, di mana massa satuannya kilogram, G ini adalah percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian yang satuannya meter. Jika benda itu berada jauh di permukaan bumi, maka digunakan persamaan ini. Dan untuk mencari energi potensialnya, G ini adalah konstanta gravitasi planet atau bumi. Kemudian M yang besar ini adalah massa bumi atau planet, kemudian dikalikan dengan massa benda, kemudian R itu adalah jarak benda dari pusat bumi atau dari pusat planetnya itu. Kemudian ada juga persamaan energi potensial untuk gas. Persamaannya itu energi potensial sama dengan setengah dikali konstanta dikali simpangan yang dikuadratkan. Bisa dituliskan dengan setengah KY kuadrat atau setengah KX kuadrat, dimana K ini adalah konstanta pegas yang satuannya Newton per meter. Kemudian Y dan X ini adalah simpangan si pegasnya tadi yang satuannya meter. Kemudian yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik ini adalah total dari energi kinetik dan energi potensial. Kalau kita tahu energi kinetik tadi adalah setengah mv kuadrat dan energi potensialnya adalah mgh, maka energi mekaniknya bisa kita tulis dengan setengah mv kuadrat ditambah massa kali gravitasi kali ketinggian. Untuk energi, baik energi potensial, energi kinetik maupun energi mekanik, satuannya adalah joule. Nah, sekarang misalkan ada sebuah kelapa nih di atas pohon. Nah, kita ibaratkan ini kelapa. Kelapa ini jatuh sampai di ketinggian B. Ketika kelapa itu masih di atas pohon, itu kita anggap itu adalah titik A. Kemudian dia ada di tengah-tengah, ini adalah titik B. Kemudian jatuh sampai ke permukaan tanah, ini adalah titik C. Nah, ketika kelapa itu berada di atas pohon, maka energi kinetiknya itu minimum. Kenapa minimum? Karena bendanya diam. Ketika bendanya diam, artinya kecepatannya adalah
0 meter per sekon. Energi kinetik itu kan persamaannya setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, setengah dikali massa dikali kecepatan. Kalau kecepatannya tadi kelapanya masih diam, berarti kan kecepatannya masih 0 kuadrat, artinya energi kinetiknya 0. Jadi bisa kita katakan bahwa energi kinetik ketika benda itu ada di ketinggian maksimum, energi kinetiknya 0. Kemudian energi potensial itu kan persamaannya massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, energi potensial bergantung dengan ketinggiannya. Ketika dia ada di titik A, ketinggiannya maksimum. Ketinggian di titik A adalah dari titik A sampai ke permukaan tanah. Itu adalah ketinggian maksimum, sehingga nanti energi potensialnya juga maksimum. Untuk di titik B, energi kinetik maupun energi potensialnya sama-sama memiliki nilai. Energi kinetiknya berdasarkan kecepatan ketika di titik B, dan energi potensialnya berdasarkan ketinggian titik B. Nanti ketinggiannya itu dari titik B ini sampai ke permukaan bumi. Jadi dari sini ke sini, ini H di titik B. Kemudian untuk energi kinetiknya di titik C atau di permukaan tanah, itu energi kinetiknya maksimum karena kecepatan si kelapanya tadi itu juga maksimum. Energi potensialnya gimana? Energi potensialnya minimum atau 0, karena tadi kan dia sudah di titik C, berarti sudah di permukaan tanah. Kalau sudah di permukaan tanah, artinya ketinggiannya 0. Ketika kita masukkan ke persamaan energi potensial, maka dengan ketinggian 0 itu menghasilkan energi potensial 0.